kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dari surga mengalir di setiap hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah anugerah terindah bagi hidup kami. Anugerah-Mu sudah selamatkan kami. Hari ini, Yesus hidup sejatiku. Amin. Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita-Mu. Yesus, hidup sejatiku. Karena kuasa-Mu, Kau angkatku jauh lebih tinggi. Yesus, Kau kebenaranku. Anugerah-Mu selamatkanku. Anugerah Tuhan, ampuniku. Anugerah Tuhan, sembuhkanku. Yuk bersama-sama kita bersyukur. Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mata. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita surgawi. Tuhan Yesus, hidup sejatiku. Yesus, hidup sejatiku. Amin. Karena kuasa-Mu, Kau angkat kami jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus, Dialah kebenaran dan hidup. Anugerahnya sembuhkanku. Anugerahnya selamatkanmu. Tuhan, terima kasih. Engkau yang pulihkan hidup kami. Engkau yang ubahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau bahkan memilih kami, memberkati, menyelamatkan, menyembuhkan, angkat kami jauh lebih tinggi. Amin. Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, atas hidup ini, atas kebenaran-Mu, atas anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur padamu. Yesus, hidup sejatiku. Amin. Karena kuasa-Nya, Dia angkat kita semua jauh lebih tinggi. Yesus, Dialah anugerah keselamatan dan kebenaran. Anugerah yang Dia berikan kepada saya dan Anda dan semua kita. Sembuhkan, selamatkan. Yesus, hidup sejati. Sama-sama katakan amin. Karena kuasa-Mu, Kau angkatku jauh lebih tinggi. Yesus, Kau kebenaranku. Anugerah-Mu sembuhkanku. Anugerah-Mu
Selamatkanku, anugerahmu ampuniku, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan ampuniku. Ampuniku. Tuhan Yesus, terima kasih. Anugerah yang terbesar yang Kau sudah berikan kepada umat manusia, yaitu pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Terima kasih. Halo semuanya, saudara-saudara sekalian, Shalom. Pastor menyapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Seseorang ketika akan dihakimi, pasti orang itu ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Apalagi ketika menunggu vonis hakim, maka dia akan deg-deg-ser. Oke, Pastor nggak lama di bagian sana. Namun sebaliknya, seseorang yang dibebaskan dari penghakiman. Wow. Kira-kira gimana ekspresinya? Dia sangat betapa sungguh amat bahagia, bersyukur, bergembira ketika seseorang dibebaskan dari penghakiman. Yang harusnya dia dikuasai ketakutan, bayang-bayang masa depannya seperti apa suram. Tapi ketika dia dibebaskan dari penghakiman, atau semisal hakim memvonis dia dengan vonis bebas, kira-kira bagaimana? Ekspresi apa yang akan diungkapkan seseorang yang dibebaskan dari penghakiman? Inilah kehidupan yang Tuhan Bapa yang baik inginkan. Tuhan tidak mau kita hidup di bumi yang singkat ini dengan dikuasai ketakutan yang dikirim oleh kuasa kegelapan. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Dia memberikan engkau keberanian. Dia memberikan kita kekuatan setiap hari untuk berjalan pegang percaya pada firman-Nya. Tuhan mau kita bergembira karena Dia. Begitu banyak orang hari-hari ini di bumi yang singkat yang Tuhan izinkan mereka hidup, seharusnya bersyukur memuji Tuhan. Tapi mereka dibelenggu oleh rasa takut. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada seluruh umat manusia. Betapa bahagianya seseorang ketika dibebaskan dari penghakiman. Terkhusus kita bicara rasa takut ketika dihakimi setelah hidup ini. Apabila ada seorang terdakwa akan divonis hakim, hukuman vonis hakim di dunia itu kalau tidak salah ada dua. Satu, seumur hidup, dan yang satu hukuman mati. Ini dua ancaman hukuman vonis hakim di pengadilan di negeri kita. Satu, kalau tidak hukuman seumur hidup, hukuman mati. Ini seram Bapak Ibu. Tapi
Tapi ada satu yang jauh lebih seram daripada itu, yaitu hukuman setelah kehidupan yang sementara atau yang fana ini, yaitu hukuman kekal. Tuhan datang dan Tuhan memberi firman-Nya supaya engkau hidup, engkau merdeka, engkau menjadi terang, engkau bersyukur, engkau menyembah Dia, engkau dilepaskan, dan engkau menerima pengampunan-Nya. Apa yang Tuhan sampaikan hari ini akan bebaskan banyak orang dari kengerian hukuman kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan ini sebagai firman kemenangan, firman kemerdekaan, firman anugerah, firman kesembuhan, firman kelepasan dari Tuhan bagi manusia. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-9. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9, kita lihat lebih dahulu ayat 27, ya. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara yang terkasih. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi kita perlu memperhatikan dan mengingat hal yang kita sudah tahu sama-sama, tapi mungkin kita jarang merenungkan. Apa itu? Bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Semua manusia yang hidup pasti akan mati. Dan sesudah mati akan dihakimi. Oke, mungkin banyak yang tahu. Saya tahu dong, Pastor, semua yang hidup pasti akan mati. Tapi mungkin hal berikutnya ini, saudara-saudara mungkin kurang memperhatikan bahwa sesudah kematian, sebetulnya manusia bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Dan saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Kasih yang Dia nyatakan kepada dunia ini betul-betul Dia tunjukkan. Sebab apa jadinya apabila manusia meninggal tanpa mendapatkan pengampunan dari Dia, Yesus Kristus? Saat dihakimi, tidak ada yang bela, tidak ada pengampunan, dan pasti akan terdakwa banyak dosa yang memberatkan. Ini hal yang pertama kita perlu renungkan, sehingga ketika kita maju pada firman Tuhan berikutnya kita dengar setelah ini, kita menghormati Tuhan, kita menghargai firman-Nya, kita betul-betul berperkara dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jadi, saya ulang sekali lagi bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Kita sebut meninggal. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, sekarang firman Yesus datang
Firman Yesus datang membebaskan, mengampuni. Kita sebut dia berikan anugerah kepada manusia. Ya, yang hidup akan meninggal, dan sesudah meninggal akan dihakimi. Itu pasti. Sekarang firman Tuhan yang akan mengintervensi manusia. Firman Tuhan yang akan mendobrak keangkuhan dosa itu. Firman Tuhan datang membayar dosa itu. Firman Tuhan datang membebaskan Bapak Ibu sekalian, saya, kita semua yang terkasih, oleh karena kasih karunia-Nya. Sekarang kita lihat mulai ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28 dari Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai 28. Selamat mendengarkan, saudara yang terkasih. Yesus Kristus bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan diri sendiri. Tuhan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri sendiri. Perhatikan, berulang-ulang. Dan Tuhan tidak buat itu. Tuhan tidak masuk berulang-ulang untuk mempersembahkan dirinya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri, darah kurban persembahan. Imam melakukan korban atau membawa korban penghapus dosa setiap tahun. Bukan oleh darahnya, tetapi darah kurban persembahan hewan. Untuk 1 tahun 1 kali. Makanya Yesus disebut imam besar agung, yang dia persembahkan untuk pengampunan dosa. Kalau imam membawa kurban persembahan, itu 1 tahun 1 kali, dan tahun depan diulang lagi. Lalu saya renungkan, bagaimana kalau tahun depan ada yang tidak punya kemampuan mempersembahkan kurban hewan. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan berulang-ulang, tidak melakukan setahun sekali, tetapi Ia masuk 1 kali. Bukan membawa persembahan hewan kurban, tetapi membawa persembahan dirinya sendiri. Perhatikan, dirinya sendiri. Kalau persembahan hewan kurban itu semisal bahasa refill, berlaku setahun sekali. Tahun berikutnya refillnya tidak lagi. Tetapi Yesus Kristus masuk, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Kalau hewan kurban bisa berlaku 1 tahun 1 kali, maka dia adalah imam besar agung. Dia adalah anak domba Bapa Elohim Theos Kurios, anak domba Adonai yang tidak bercacat, tidak bercelah. 1 kali dia persembahkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
Kita lihat sekarang ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang dong menderita sejak dunia ini dijadikan. Tuhan mau ajarkan kita begini, kalau harus Yesus Kristus mengikuti standar imam setahun sekali, maka berarti Tuhan Yesus pun harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Jadi kalau penderitaan untuk penebusan Kristus di kayu salib itu harus dilakukan berulang-ulang, seolah-olah sekali kurang sah dan kurang meyakinkan, berarti Tuhan harus disalib berkali-kali. Begitukah? Tetapi firman Tuhan menjawab, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Satu kali cukup untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Perhatikan, manusia yang hidup pasti mati, dan mati satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Sekarang kita masih 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Artinya, satu kali Yesus Kristus berkorban, bukan dari hewan kurban, tapi dari dirinya yang digambarkan sebagai anak domba yang kudus. Itu bisa menanggung dosa semua manusia, banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel. Yesus datang kembali satu kali lagi, kata firman Tuhan. Tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kebahagiaan besar. Seseorang diampuni, vonis bebas dari hakim. Mereka senang. Sekarang saudara-saudara, tidak ada hakim di dunia yang bisa memutuskan suatu perkara di kekekalan. Tetapi ada satu hakim yang adil, hakim yang penuh kasih, hakim yang berbelas kasihan, menawarkan sekaligus memberikan secara cuma-cuma. Dia berikan bukan hartanya, dia berikan dirinya sebagai bukti Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun manusia di muka bumi ini untuk binasa. Datanglah kepada Yesus Kristus. Engkau akan menjadi pribadi yang sangat berbahagia, baik di bumi maupun di surga nanti, pasti. Karena Yesus berkata, dari Dia berikan kita damai sejahtera yang tidak pernah sama dunia berikan. Itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan kekal adalah ketika waktunya, saatku pulang menghadap Tuhan, ada Yesus
yang ku miliki, kerinduan hatiku, amin, kehausan jiwaku, amin, dapat ku memandang wajahmu. Bapa di surga. Di surganya Bapa itu ada kehidupan kekal, kebahagiaan kekal, dan keselamatan kekal. Ingat Bapak Ibu sekalian, hari ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus ampuni dan jadikan putih seperti salju. Ingat Bapak Ibu sekalian, dan ketahuilah hal ini. Sekalipun dosa, pelanggaran, kegagalan, aib kita di hari kemarin hitam seperti kain yang busuk, Tuhan Yesus pengampunannya pulihkan engkau dan menjadikan putih hidupmu seperti bulu domba. Dia anak domba yang kudus, suci, tidak bercelah. Saat dibawa ke pembantaian, dia tidak melawan. Karena dia tahu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak pernah gagal. Keselamatan sudah terjadi. Pengampunan sudah diberikan. Penumpahan darah di Bukit Golgota sudah terjadi. Maka setiap manusia yang hidup sangat dimengerti bahwa manusia penuh keraguan. Tetapi firman Tuhan datang ini supaya engkau berhenti ragu bahwa kalau zaman dulu 1 tahun 1 kali korban penghapus dosa itu berlaku, tapi hari ini ada anugerah. Anugerahnya yang membawa keselamatan. Hari ini saudara mesti tahu dan ingat dan mengerti dan percaya, yakin hidup ini. Yesus Kristus tidak perlu berulang-ulang mengampuni dosamu. Karena 1 kali dia korbankan, bukan dari darah hewan, tapi darahnya sendiri. Kata hewan, dia coba untuk membuat saudara mengerti, dia sebagai anak domba yang dia korbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Coba kita pikirkan, kalau darah hewan itu 1 tahun 1 kali berlaku. Saya beritahu saudaraku, renungkan bersama-sama. Ini darah yang kudus, darah Yesus Kristus tertumpah. Darah itu nyawa. Darah tertumpah untuk menebus nyawamu ini loh dari kebinasaan. Dan diganti dengan anugerah keselamatannya. Iblis setiap hari mendakwa manusia, menghakimi, menggelisahkan manusia. Tetapi Yesus Kristus, dia hembuskan Roh Kudusnya untuk memberikan engkau damai sejahtera. Pekerjaan iblis menggelisahkan. Pekerjaan Roh Kudus memberi engkau kekuatan, pengharapan, damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, bergembiralah karena Tuhan. Sebagaimana orang dilepaskan dari vonis hakim, dia sangat bergembira. Bergembiralah hari ini. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, ada anugerah keselamatan. Bergembiralah. Karena suatu hari ketika waktunya tiba, kita meninggal dunia, kita sudah punya pembela. Dan ketika Bapa melihat hidupku ini maupun hidup yang akan datang, ataupun hidupku nanti dalam kegagalan, Bapa tidak melihat pribadiku ini yang punya begitu banyak keterbatasan. Demikian pun Bapak Ibu.
Tetapi Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa surgawi, Dia melihat di hidup kita, di hidup saya, di hidup Bapak Ibu, ada darah anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Ada darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Dan ada satu bagian diulang satu kali perjanjian lama, satu kali perjanjian baru meneguhkan bahwa darah Yesus, bilur Yesus juga memberikan kesembuhan. Kesembuhan dari rasa takutmu, rasa khawatirmu, rasa bimbangmu, rasa cemasmu. Saudara-saudara sekalian, ingatlah hal ini sebagai closing statement apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus tidak perlu berulang-ulang masuk untuk mengampuni dosa manusia. Cukup satu kali Dia lakukan. Dia declare bahwa dosa manusia sudah diampuni. Masihkan kau ragu? Dengar ini. Bahkan sebelum engkau lahir ke dunia ini, Tuhan Yesus mempercaya engkau dan Dia rela mati untuk pengampunan dosamu dan pelanggaranmu dan kutukmu dan kelemahanmu. Terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Berarti sama dengan engkau menerima pengampunan hidup kekal dan sama engkau menerima hak waris menjadi anak-anak surgawi. Sehingga tidak ada apapun juga yang bisa merebut kita dari tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih yang menerima kelegaan firman Tuhan hari ini. Tangan kiri taruh di dada masing-masing. Tangan kanan angkatlah seperti ini. Bersyukur. Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur. Kasih-Nya melawat hidup kita. Immanuel. Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita-Mu. Yesus, hidup sejatiku, karena kuasa-Mu Kau angkatku jauh lebih tinggi. Yesus, Kau kebenaranku, anugerah-Mu sembuhkanku. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat Tuhan, kedamaian, kemenangan, firman ini menjadi bagian hidup kami. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau paling mengerti. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Biarlah pujian ini membuat kita mengalami firman-Nya hari ini.
Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang terinfeksi virus, jamur, bakteri, kuman. Dengarkan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi semua orang sakit. Tuhan Yesus mengasihi semua orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang terikat oleh roh-roh jahat. Dan dia melepaskan, dia sembuhkan, dia memulihkan dalam anugerah dan kuasanya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan roh jahat berhenti. Dan saya perintahkan, go out. Tinggalkan tubuh setiap mereka. Mereka sehat, mereka pulih, mereka sudah diselamatkan. Yesus hidup sejati sampai selama-lamanya. Kami hidup hari ini tidak dikuasai ketakutan. Kami hidup hari ini karena percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus hidup sejatiku, amin. Karena kuasa-Mu Tuhan, hari ini kami terima firman-Mu. Kau angkat kami lebih tinggi. Yesus, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah kebenaranku, bukan yang lain. Anugerah-Mu, sembuhkanku, selamatkanku, ampuniku. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita saat ini? Mana tangan-tangannya, saudara-saudara sekalian? Yes, amin, amin, amin. Hadirat Tuhan yang begitu penuh kasih melingkupi setiap hati. Yesus Tuhan, Yesus hidup sejatiku. Itu disingkat YHS. Dan tidak kebetulan, YHS adalah nama wadah organisasi My Church. Ada di dalam singkatan YHS. Yesus hidup sejatiku. Kami persembahkan pujian ini, Yesus hidup sejatiku, bagi seluruh anak Tuhan, seluruh orang percaya di muka bumi ini, dan semua manusia yang mendengarkan pujian ini mendapatkan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Sola fide. Immanuel bless you. Dadah.